Mesin perang Rusia diperkirakan akan menaklukkan Ukraina, memberi Putin dan kroninya peluang unjuk kekuatan ke Eropa yang belum siap. Namun, invasi kilat itu gagal dan justru menunjukkan militer Rusia sebagai yang terburuk dalam 1 abad terakhir. Perang Putin di Ukraina sedang meledak saat kita berbicara, dan kita semua menjadi saksi seperti apa kehancuran militer total itu. Dan bukti dari itu berasal dari laporan terbaru dari Center for Strategic and Pertama International Studies atau Center for Strategic and Pertama International Studies yang menunjukkan bahwa pencapaian Rusia di Ukraina begitu menyedihkan sehingga dunia militer modern belum pernah melihat hal seperti ini sejak Perang Dunia Pertama. Sejak saat itu, setiap perang menunjukkan kemajuan lebih cepat dari Rusia. Ukraina dan beberapa pertempuran berdarah di Perang Dunia Pertama pun melampaui laju Rusia. Saat prajurit Putin menghadapi serangan drone, artileri, dan pertahanan Ukraina yang terus beradaptasi, satu angka utama menjadi sorotan. Rusia maju dengan kecepatan antara 15 hingga 70 meter atau sekitar 49,2 hingga 29,6 kaki per hari. Kamu mungkin berjalan sejauh itu hanya untuk sampai ke trotoar dari rumah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pasukan Rusia bergerak sangat lambat, bukannya melaju dengan cepat menuju, bukan kemenangan. Kekalahan yang tak terhindarkan dan menghancurkan tampaknya lebih akurat. Rusia membayar harga yang sangat mahal untuk keuntungan kecil ini, seperti yang akan kamu ketahui jika terus menonton video ini. Sebelum membahas itu, sebaiknya kita telaah laporan Center for Strategic and International Studies dan dampaknya pada kemajuan Rusia di wilayah yang mereka kuasai. 2 tahun terakhir adalah masa sulit bagi Rusia dalam kemajuan di garis depan. Setelah Avdiivka jatuh di Donetsk Oblast pada Februari 2024, Rusia yakin mereka punya momentum dan akan menguasai Donetsk sepenuhnya. Penghalang utamanya adalah kota Pokrovsk, pusat logistik dan transportasi utama Ukraina. Di Donetsk dan garis depan timur, Rusia hanya perlu bergerak maju. Target Pokrovsk diserang sejak Avdiivka jatuh. Bom meluncur ke kota itu, menghancurkan bangunan, dan menghapus jejak pemukiman megah yang pernah ada. Rusia menggunakan drone jarak jauh dan first-person view agar pasukannya mendekati Pokrovsk. Dan begitu para tentara itu berada dalam jarak sangat dekat dengan kota, penembakan artileri pun dimulai bersamaan dengan serangan infanteri. Ini taktik standar Rusia, mengalahkan musuh dengan perlengkapan dan jumlah personel, dan Rusia yakin akan menang, meski belum tercapai. Menurut Center for Strategic and International Studies, sejak Avdiivka jatuh Januari 2026, Rusia hanya maju kurang dari 50 km ke Pokrovsk. Itu berarti kecepatannya sangat lambat, hanya 70 meter per hari seperti disebutkan sebelumnya. Dan itu berarti Rusia membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk mendapatkan kendali sebagian atas Pokrovsk. Dan kami katakan sebagian, karena Ukraina masih mempertahankan bagian utara kota tersebut. Pokrovsk bisa jatuh dalam berminggu-minggu atau berbulan-bulan, jika memang jatuh. Rusia gagal merebut kota dan permukiman penting bukan hanya di Pokrovsk. Contohnya, permukiman Chazivyar yang jauh lebih kecil dari Pokrovsk dan merupakan titik pertahanan Ukraina. Rusia fokus pada permukiman itu sejak Februari 2024 setelah mengklaim Bakhmut pada Mei dan mengklaim merebutnya lagi pada Juli 2025. Ukraina masih bertempur saat klaim itu dibuat hingga sekarang. Kemajuan Rusia di Chazivyar bahkan lebih lambat dari di Pokrovsk. Dalam laporannya tentang artikel Center for Strategic and International Studies United, 44 media mengatakan bahwa pasukan Rusia telah maju sekitar 10 km atau sekitar 6,2 mil dalam 2 tahun upaya mereka untuk merebut Chazivyar. Laju kemajuan itu menghasilkan angka harian terendah yang kami sebutkan sebelumnya, hanya 15 meter per hari. Dimanapun Anda melihat di sepanjang bagian garis pertempuran di mana Rusia secara aktif berusaha maju secepat mungkin, Anda bisa melihat kegagalan seperti ini di sektor Kupiansk yang berada di Kharkiv. Rusia berhasil maju hanya 9,5 km atau sekitar 5,1
mil sejak pertengahan November 2024, yang berarti rata-rata kemajuan harian hanya 23 meter atau sedikit lebih dari 75 kaki. Rusia mengklaim telah merebut Kupiansk. Ada alasan di balik klaim ini, seperti pada Chazivyar yang akan kami ungkap di video ini. Satu-satunya keberhasilan Rusia adalah bergerak cepat merebut Huliapola di Oblast Zaporizhia. Di sana, pasukan Rusia berhasil maju sejauh 18,5 km atau sekitar 11,5 mil dengan kecepatan sekitar 297 meter atau 974 kaki per hari. Melihat perkembangan di wilayah lain Ukraina, Rusia mungkin bertanya-tanya berapa lama mereka bisa mempertahankan kecepatan di Huliapola sebelum Ukraina mulai bertahan seperti di 3 wilayah lain yang sudah disebutkan. Sekarang, mari kita bahas angka menarik. Bagaimana kemajuan Rusia dibandingkan perang dan pertempuran lain selama 1 abad terakhir, seperti ofensif Rusia yang sedang berlangsung. Di sektor Huliapola, mereka hanya maju 1570 meter per hari, tergantung sektornya. Itu lebih buruk daripada laju yang terlihat selama pertempuran Somme yang melelahkan dan mengerikan, di mana setidaknya pasukan gabungan Inggris dan Prancis mampu maju 80 meter atau sekitar 260 kaki. Pertempuran itu termasuk yang paling berdarah di Perang Dunia Pertama, dengan 57.000 korban Inggris hanya dalam 1 hari pada 1 Juli 1916. Situasi Rusia belum separah itu. Kemajuan lambat mereka sebenarnya lebih buruk daripada yang tampak di pertempuran Parit, di mana banyak tentara tewas saat menyeberangi tanah tak bertuan. Setelah pengepungan Leningrad di Perang Dunia Kedua, Rusia bergerak lebih cepat, sekitar 1 km per hari, menurut Center for Strategic and International Studies. Dalam pertempuran Galicia selama Perang Dunia I, Rusia berhasil mencapai laju kemajuan sebesar 1,58 km atau sedikit di bawah 1 mil per hari. Sekali lagi, ini adalah pertempuran yang sangat melelahkan dengan tingkat korban jiwa yang sangat besar, dan Rusia bergerak jauh lebih lambat dibandingkan pasukan di pertempuran-pertempuran tersebut. Tapi inilah intinya, sebuah tamparan telak untuk muka Putin. Ketika Ukraina melakukan serangan balasan ke Oblast Kursk milik Rusia, para tentaranya berhasil maju dengan kecepatan 1,25 km atau sekitar 0,77 mil per hari. Itu lebih cepat dari laju Rusia di front utama Ukraina, kecuali pada awal invasi saat mereka merebut banyak wilayah di Kharkiv, Luhansk, Donetsk, dan lainnya. Sejak itu, Rusia bergerak sangat lambat ke targetnya. Kura-kura militer raksasa sama tak bergunanya dengan tank sejenis yang dilengkapi perlindungan campur aduk demi melawan drone Ukraina. Tank kura-kura jarang berhasil mencapai tujuan. Dan sepertinya hal yang sama juga bisa dikatakan untuk pasukan Rusia yang sedang maju. Jika dilihat secara lebih luas, Center for Strategic and International Studies melaporkan bahwa Rusia telah berhasil merebut sekitar 75.000 km persegi atau sekitar 28.950 mil persegi wilayah Ukraina sejak Putin memulai invasi berdarahnya pada Februari 2022. Dalam hal pendudukan dan penguasaan, angkanya sedikit lebih tinggi, yaitu 120.000 km persegi atau sedikit lebih dari 46.300 mil persegi yang kira-kira setara dengan 20% wilayah Ukraina. Wilayah ini mencakup semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada 2014 dan sebagian kecil Donbas yang diduduki saat itu. Angka yang awalnya tampak mengesankan jadi kurang. Berarti jika melihat total wilayah yang direbut Rusia dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, Rusia hanya menduduki 3.604 km persegi atau 1.391 mil persegi wilayah Ukraina. Tahun 2025 angkanya naik, jadi 4.831 km persegi atau 1.865 mil persegi. Itulah yang Rusia dapatkan dari serangan besar-besaran musim panas yang seharusnya mengakhiri perang tanpa tanda berakhir. Kami sudah menyebutkan di video ini bahwa kami sedang mengamati runtuhnya militer. Keberhasilan yang menyedihkan ini, jika dibandingkan dengan besarnya dan kekuatan militer Rusia yang seharusnya, menunjukkan bahwa pasukan Putin benar-benar tidak mampu meraih keuntungan nyata apapun. Keuntungan mereka, meski kecil,
didapat dengan biaya yang tak bisa Rusia tanggung lama. Harga itu saja sudah mengubah segalanya bagi Putin. Tapi sebelum kita membahas itu, Anda sedang menonton The Military Show, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video seperti ini di masa depan. Laju kemajuan Rusia yang lambat dapat dimaklumi jika Putin memerintahkan pasukannya menahan diri dan hanya menyerang Ukraina saat ada peluang. Setidaknya, Rusia masih akan menjadi seperti kura-kura, tapi mungkin seperti kura-kura dalam dongeng terkenal itu. Pelan tapi pasti memenangkan perlombaan. Begitulah teorinya, tapi Anda sudah tahu apa yang akan kami katakan. Strategi Rusia di Ukraina tidak dipertimbangkan atau hati-hati. Rusia kehilangan tentara jauh lebih cepat dari perkiraan saat Putin memulai invasi. Center for Strategic and International Studies memperkirakan Rusia kehilangan 1,2 juta tentara akibat tewas, terluka, ditangkap, atau hilang sejak Februari 2022. Ini sesuai dengan perkiraan Kementerian Keuangan Ukraina yang menyebut jumlahnya sekitar 1,236 juta tentara Rusia. Tahun 2025 sangat merugikan Rusia. Laporan Center for Strategic and International Studies menyebut mereka kehilangan 415.000 tentara dengan korban bulanan 35.000. Situasi Rusia bisa lebih buruk, apalagi setelah laporan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di akhir tahun. Zelensky menyatakan Ukraina mengeliminasi 35.000 tentara Rusia pada Desember 2025 bukan hanya melukai. Jika korban lain ditambahkan, jumlah bulanan akan jauh melampaui perkiraan Center for Strategic and International Studies, dan korban Rusia bisa melebihi 500.000 pada 2026 jika Ukraina tetap bertahan. Mari biarkan Center for Strategic and International Studies memberi konteks soal ini. Center for Strategic and International Studies menyatakan belum ada kekuatan besar yang mengalami korban luka atau tewas sebanyak ini sejak Perang Dunia Kedua. Jumlah korban luka dan tewas di medan perang Amerika Serikat jauh lebih rendah. Amerika Serikat mencatat 54.487 kematian di Perang Korea, 47.434 di Perang Vietnam, dan 149 di Perang Teluk 1990 sampai 1991. 2.465 kematian di Afghanistan saat operasi Enduring Freedom dan Freedom Sentinel, serta 4.432 kematian di Irak selama operasi Iraqi Freedom. Tanpa memedulikan keberhasilan atau kegagalan dari kampanye-kampanye ini, Rusia kini berada pada titik di mana mereka bisa saja kehilangan jumlah tentara setiap bulannya yang setara dengan jumlah tentara Amerika Serikat yang tewas selama seluruh Perang Korea. Rekam jejak Putin di Ukraina tak sebanding positif dengan prestasi militer Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Center for Strategic and International Studies, korban tewas Rusia di medan perang kini diperkirakan 275.325.000, 11 kali lebih banyak dari total korban pada dua perang. Chechnya di 1990-an dan 2000-an. 17 kali lebih besar dibandingkan yang dialami Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-an. Seolah-olah Putin ingin memecahkan rekor, dan penghargaan untuk pencapaian paling lambat dan termahal diberikan ke Rusia. Yang memperburuk bagi Rusia, mereka tak mendekati jumlah korban yang Ukraina timbulkan pada pasukan Putin. Pernyataan itu jelas, karena kemajuan Rusia yang lambat berarti tidak banyak tentara Ukraina yang tewas. Meski begitu, perbandingan angkanya menarik. Center for Strategic and International Studies menyebut Ukraina diperkirakan mengalami 500.000-600.000 korban sejak Februari 2022, kurang dari setengah korban Rusia. Angka ini menunjukkan rasio korban Rusia terhadap Ukraina antara 2:1 hingga 2,5:1. Kami telah memberi banyak statistik di video ini. Sekarang, mari bahas arti semua ini bagi Rusia untuk tahun 2026 dan masa depan perang Ukraina.
Hal pertama yang kita lihat adalah dampak dari strategi pengikisan Rusia yang sedang dijalankan. Rusia kerap memanfaatkan jumlah besar dalam setiap perang yang diikuti. Putin hanya mengikuti buku pedoman lama Soviet dengan melemparkan banyak orang ke suatu masalah sampai masalah itu hilang. Prajurit, rudal, drone, artileri, bom luncur, tank, dan semua perlengkapan lain yang digunakan Rusia di Ukraina, semuanya dimaksudkan untuk secara bertahap mengikis pertahanan Ukraina. Dengan kata lain, laju kemajuan Rusia memang tidak pernah akan berlangsung dengan cepat. Namun, yang perlu kita lihat adalah saat Rusia tertahan oleh pertahanan Ukraina, meski keterlambatan itu terbayar oleh kemajuan pesat. Begitu pasukan Rusia berhasil menembus, tentu saja kita belum melihat itu terjadi, dan seperti yang dicatat oleh Kyiv Post, pertahanan Ukraina begitu kuat, sehingga bahkan beberapa adaptasi taktis yang dilakukan Rusia terhadap strategi perangnya belum menghasilkan terobosan yang dibutuhkan oleh Putin. Garis depan Ukraina tetap kokoh. Setiap pengiriman tentara dan peralatan Rusia ke medan tempur justru membuat garis depan Rusia hancur sendiri. Kita melihat hal ini pada kerugian besar peralatan militer Rusia yang sejalan dengan darah yang telah ditumpahkan oleh perang Putin. Kementerian Keuangan Ukraina menyatakan strategi Rusia membuat mereka kehilangan lebih dari 11.600 tank, 23.950 kendaraan lapis baja, 36.730 artileri, 118.000 drone, dan ribuan peralatan lain. Logika dasar menunjukkan kerugian ini tak bisa dipertahankan, apalagi jika Rusia ingin membuat terobosan. Serangan melemah karena kendaraan lapis baja Rusia menipis dan veteran tewas digantikan rekrutan baru yang cepat mati. Ini bukan satu-satunya kerugian Rusia, kita akan bahas kerugian kedua nanti. Sebelum itu, mari kita kembali ke sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya di video ini. Kami telah memberitahu Anda alasan Rusia mengklaim merebut permukiman saat pertempuran masih berlangsung. Dan alasan itu adalah karena Rusia sedang berusaha memposisikan dirinya sebagai negara yang memiliki semua momentum dalam perang ini. Bagaimanapun juga, negara yang memegang semua kendali adalah negara yang akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari negosiasi perdamaian yang telah berlangsung antara Ukraina dan Rusia selama sekitar 1 tahun. The New Voice of Ukraine melaporkan klaim palsu Rusia soal perebutan Kupiansk. Media tersebut menyoroti laporan dari Institute for the Study of War atau Institute for the Study of War yang mengatakan bahwa Kremlin sedang berusaha menciptakan realitas alternatif dalam perang yang bisa digunakan untuk menekan Amerika Serikat agar lebih memihak Rusia dalam pembicaraan damai. Sekali lagi, ini logika yang sederhana. Jika Rusia meyakinkan pihak tertentu bahwa kota-kota dikuasai, mereka bisa mendorong Ukraina menyerahkan wilayah untuk mengakhiri perang. Data Center for Strategic and International Studies yang kami bagikan di video ini membongkar tabir asap buatan Rusia. Namun, jika Anda pikir itu akan menghentikan Rusia menyebar kebohongan, Anda salah. Putin tidak pernah membiarkan hal kecil seperti kebenaran menghalangi apa yang dia inginkan. Artinya, Rusia tetap mengklaim tanpa bukti. Pada 27 Januari, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengklaim Rusia merebut Kupiansk di Kharkiv, padahal belum. Menurut The New Voice of Ukraine, pasukan Rusia masih berjarak minimal 10 km dari permukiman itu. Jenderal yang sama mengklaim pasukan Rusia maju di hampir semua arah pada hari yang sama. Gerasimov menyatakan, Rusia telah merebut 17 permukiman Ukraina dan 500 km persegi wilayah sejak 1 Januari, namun itu tidak benar. Institute for the Study of War mengklaim bahwa pencapaian nyata Rusia bahkan tidak sampai setengah dari yang diklaim oleh Gerasimov, yaitu hanya 265,45 km persegi atau sedikit lebih dari 102 mil persegi untuk periode yang dimaksud. Ini adalah kebohongan demi kebohongan, dan semuanya telah terbongkar oleh Center for Strategic and International Studies dan pengungkapannya. Tapi tidak heran kalau Kremlin menyebarkan cerita-cerita palsu ini. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa Rusia sedang membayar harga selain yang dibayarkan dengan darah dan perlengkapan militer. Masalah uang juga menjadi persoalan besar, dengan setiap hari berlalu tanpa hampir ada kemajuan dari Rusia yang memberikan beban besar pada ekonomi negara itu. Center for Strategic and International Studies membahas sisi gelap 2025 manufaktur Rusia
kontraksi 7 bulan berturut-turut. Tingkat produksi negara itu bahkan lebih buruk. 10 dari 12 bulan mengalami kontraksi berturut-turut. Inflasi di Rusia tetap tinggi, diikuti turunnya permintaan konsumen yang akhirnya menurunkan sektor manufaktur. Dan mengenai pertumbuhan ekonomi yang tampaknya dicapai Rusia selama beberapa tahun pertama perang, kini telah melambat drastis. Pada tahun 2025, produk domestik bruto real Rusia atau produk domestik bruto hanya tumbuh 0,6% setelah tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,3%. Dan untuk tahun 2026, Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan sebesar 0,8% untuk Rusia, yang mana angka ini telah direvisi turun dari 1% yang sebelumnya diperkirakan oleh organisasi tersebut. Gabungkan semua ini dengan masalah modal yang berasal dari menurunnya pendapatan minyak, kurangnya investasi asing, serta minimnya pinjaman di pasar internasional. Keputusan Vladimir Putin yang gegabah mengalokasikan setengah anggaran Rusia untuk militer menciptakan situasi genting di tengah banyak masalah yang hampir meledak. Jadi, apa yang tersisa bagi Rusia? Hanya senjata nuklir dan militer besar, karena mereka kehabisan uang, kurang inovasi, dan militernya makin kekurangan personel berpengetahuan atau terampil karena banyak yang sudah tewas. Rusia adalah kekuatan menurun. Keuntungan kecil di Ukraina justru menunjukkan apa yang disembunyikan Vladimir Putin selama bertahun-tahun. Presiden Rusia mungkin bertanya-tanya, jika tidak menginvasi Ukraina, apakah Rusia masih bisa dianggap negara terkuat di dunia? Sekarang sudah terlambat untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga Vladimir Putin tidak punya apa-apa lagi selain masa depan yang dipenuhi dengan keuntungan kecil dan kerugian besar, seperti yang telah kita lihat sejak tahun 2024. Ukraina berhasil membalikkan keadaan, kini perang yang melelahkan lebih menguntungkan Ukraina. Satu-satunya harapan Vladimir Putin sekarang adalah meyakinkan sekutu-sekutu barat Ukraina untuk menyerah sebelum militernya runtuh dan lenyap. Vladimir Putin mengambil langkah terakhir dan Anda dapat mengetahui apa serta alasannya gagal di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang kenyataan di balik kebohongan Rusia yang terus-menerus. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.